Rahmat nikmat yang sangat besar yang setiap detiknya diberikan pada kita semua. Maka sudah sepantasnya apabila kita terus untuk mensyukuri rahmat nikmat itu semua, bahkan sampai berapapun kita bersyukur rahmat nikmat itu tidak akan seimbang dengan besarnya rahmat nikmat dan berkat Allah pada kita semua. Namun marilah, terutama dalam mewujudkan rahmat nikmat, rasa syukur rahmat nikmat ini, yaitu kita dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya, yaitu diantaranya terus kita memperbanyak beramal ibadah, memperbanyak amal-amal kebajikan, karena itulah diantara yang akan kita jadikan bekal hidup kita nanti di akhirah, bahkan sampai nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebetulnya kita di dunia pun ini bekal utama hidup ini adalah kita terus, yaitu beramal soleh, beramal ibadah. Karena dengan amal soleh dan amal ibadah itulah semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita oleh Allah tidak pernah sedetik pun lepas dari rahmat Allah. Dengan kita terus beribadah, dengan kita terus beramal soleh, maka rahmat Allah justru akan semakin dilipat gandakan diberikan kepada kita semua. Asyrafil muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di dalam bulan-bulan yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddata syuhuri 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika al-qawlul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sungguh jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah adalah 12. Dalam catatan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yang 4 diantaranya adalah bulan suci dan yang dimuliakan. Itu adalah jalan yang benar. Maka janganlah saling menganiaya selama bulan-bulan tersebut, dan bersama-sama memerangi musyrik sebagaimana mereka memerangimu bersama-sama. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa kepadanya. Asyrafil muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di dalam bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu tepatnya bulan Sya'ban. Bulan yang sangat agung. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan, khususnya pada bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu juga kita Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa di balik hikmah bulan Sya'ban ini adalah
karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama sumiya Sya'bana li'annahu yatasha'abu fihi khair katsirun lisya'imi fihi hatta yadkhulal jannah." Yang artinya, dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia akan masuk surga. Hadis riwayat Anas bin Malik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukan melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kita kepada Allah. Dzalika syahrul yaghfulu nasa anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin wa uhibbu an yarfa'a amali wa an-sha'im. Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu terdapat banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram atau Mekah. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i fawalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kami melihat wajahmu, wahai Nabi Muhammad, sering menghadap ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Hikmah dari peristiwa ini adalah Allah dan mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat padanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan yang sedikit pula yang imanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kita kembali menguatkan keyakinan kita, keimanan kita, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan penuh sholawat bagi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman,
bersolawatlah kamu sekalian untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam dengan penuh hormatan kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beberapa peristiwa yang ada dalam bulan Sya'ban, marilah kita ambil hikmahnya. Di antaranya karena saat ini amal kita sedang dianggap oleh Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah barangkali dalam 1 tahun ini ada kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang belum sempurna. Marilah kita upayakan untuk sempurnakan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Seiring dengan itu, marilah kita terus berupaya mempersiapkan diri bagaimana pada saat menghadapi bulan Ramadan, agar dalam melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan nanti kita benar-benar bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi taufik, hidayah, rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh keluarga kita dan anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa antal khairur rahimin. Allahumma